Kemudian kita juga mengamankan saudara IPA ini dengan membawa ambulan dan langsung kita bawa ke rumah sakit AirAsia pada saat hari itu. Kemudian setelah supporter kembali ke Jepara, setelah kita lihat dan beberapa anggota kita pun melihat memang adanya dugaan tidak pidana di sana, makanya seketika kita melakukan olah TKP. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kasareskrim, Presipropam, kemudian rekan-rekan Humas, kemudian yang saya hormati rekan-rekan media, baik media elektronik, media cetak, media online yang hadir pada hari ini. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, kami Polres Kudus akan melaksanakan rilis terkait ada 4 kasus. Ya. Yang pertama adalah kasus penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum supporter. Kemudian yang kedua adalah kasus Undang-Undang ITE terkait masalah kesusilaan. Kemudian yang ketiga adalah tidak pidana perdagangan orang, dan yang keempat adalah tidak pidana perjudian online. Kita mulai dulu dari kasus penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum supporter. Jadi ini berawal waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 19.00, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada jam 15.00 terjadi adanya Liga 2 Pegadaian yang dilaksanakan di Pati antara Persipati dengan Persijap, di mana setelah yang dilaksanakan di Stadion Pati. Kemudian setelah selesai pertandingan, kemudian supporter Persijap yang kebetulan pada saat hari itu hadir di Pati melaksanakan kembali ke wilayah Jepara, di mana pada saat itu masa cukup banyak, ada sekitar ribuan mungkin, kemudian melintas di wilayah Kudus. Kemudian tepatnya di daerah Jalan Lingkar Timur Kudus, Desa Ngembal, Kulon, RT 001 RW 003 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sewaktu rombongan pawai supporter ini melintas di wilayah Kudus, terjadilah tidak pidana penganiayaan secara bersama yang dilakukan oleh beberapa oknum supporter, di mana korban yang pada saat itu menjadi korban adalah saudara inisial IPA, umur 23 tahun, alamat Dukuh Jetak, Desa Kedung Duo, Kecamatan Kaliwungu, yang mana korban ini kebetulan dari daerah Jepang, ya, daerah Jepang, kemudian melintas di wilayah Ngembal, yang kebetulan dia juga punya keluarga di daerah Ngembal sana, berpas-pasan dengan rombongan supporter ini, sehingga pada saat itu terjadilah adanya dugaan pelemparan, kemudian dari pelemparan berujung kepada terjadinya tidak pidana secara bersama-sama terhadap saudara IPA ini. Kemudian terkait hal itu, kami Polres Kudus sudah melakukan langkah-langkah, ya, mulai dari awal begitu korban kita ketahui terjadi penganiayaan, kita di situ juga sudah mencoba melerai, ya, sehingga akhirnya kita bisa minimalisir dampak
ataupun akibat terhadap korban. Kemudian kita mendorong supaya supporter Persijap ini bisa segera sampai di wilayah Jepara. Kemudian kita juga mengamankan saudara IPA ini dengan membawa ambulan dan langsung kita bawa ke rumah sakit AirAsia pada saat hari itu. Kemudian setelah supporter kembali ke Jepara, setelah kita lihat dan beberapa anggota kita pun melihat memang adanya dugaan tindak pidana di sana, makanya seketika kita melakukan olah TKP. Maka kalau ke TKP, kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti, ya, dan memang kita lihat ada tindak pidana di situ. Maka malam itu juga orang tuanya korban kita arahkan melapor ke Polres Kudus. Kemudian dari peristiwa tersebut, kami Polres Kudus melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, ya, full bucket mencari informasi sehingga kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Yang pertama, saudara inisial MR, 23 tahun, alamat Desa Ujung Pandang, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, di mana si saudara inisial MR ini berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan dari tersangka juga turut terlibat melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama-sama, dan tersangka melakukan tindakan dengan cara menendang beberapa kali ke arah tubuh korban, serta juga menendang ke kaki, ya, ke tubuh dan kaki. Kemudian juga ada melempar batu. Kemudian TSK kedua adalah inisial MA. Ini MA ini umur 23 tahun, alamat Desa Mayong, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Ini juga kita amankan. Kemudian dari keterangan saksi-saksi, kemudian dari pengakuan juga dari tersangka, juga mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang ke tubuh korban. Nanti secara rinci mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim, ya, gitu. Kemudian terkait hal itu, ya, kami menerapkan pasal terhadap kedua pelaku adalah pasal 170 ayat 2 ke 1 KUH pidana subsidi 351 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan penjara, ya. Dan terkait penyelidikan yang kita lakukan, kita juga mengamankan ada beberapa barang bukti, ya, mulai dari pakaian yang digunakan oleh korban, kemudian ada juga tongkat baseball ini juga dibawa oleh salah satu pelaku. Cuma kita masih mendalami apakah ini dipakai atau tidak untuk melakukan penganiayaan, ini masih kita dalami. Kemudian ada barang bukti lainnya yang tergelar di sini yang mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri. Kemudian di sini juga kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa sebagaimana yang kita ketahui, ya, sesuai dengan regulasi, ya, penggadaian Liga 2 yang telah ditetapkan PSSI 2024, bahwa supporter kandang itu tidak boleh datang ke supporter kandang, ya. Dan ini kita sudah lakukan himbauan, kita sudah ingatkan, ya. Cuma kami di sini, ya, masih sangat menyayangkan, baik dari panitia pelaksana, ya, yang terkadang-kadang juga mengabaikan. Di mana kita contoh seperti pertandingan PSIM sama Persiku, itu ada supporter mendapatkan tiket, termasuk juga Persipa sama Persipati ini pun, Persijap sama Persipati pun juga begitu. Yang mendengar pun juga ada seperti itu. Ini kan maksudnya apa?
ya kan? Ini kan sama saja melegalkan kehadiran supporter di sana. Makanya ini saya minta, ini jadi pengalaman dan pembelajaran bagi kita semua. Kami berharap semoga ke depan ya, tolong kita hormati bersama-sama aturan yang sudah diatur tersebut, sehingga kita bisa menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah masing-masing. Ingat ya, tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa. Itu kita harus ingat. Kita bersyukur kemarin alhamdulillah dengan saudara IPA ini bisa bisa baik ya, bisa pulih. Padahal kalau kita lihat sendiri kemarin dari hasil visum yang kami dapatkan itu ada luka yang cukup banyak ya, seperti ada luka robek di bagian belakang telinga, kemudian di telinga kanan, kemudian di telinga kiri ada luka robek, kemudian dahi ada luka robek, kemudian juga bibirnya juga ada luka robek, kemudian di leher, kemudian juga ada beberapa luka di sekujur tubuh saudara RPA ini. Ini membuktikan bahwa memang ada tindak pengeroyokan yang ada di sana. Ya, jadi kami kembali himbau, ya tolong kita sama-sama, silakan kita mendukung supporter kita, namun tetap kita menghargai atau menghormati aturan yang sudah ditetapkan oleh PSSI untuk menjaga keamanan keselamatan di wilayah kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga saya berharap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran kita semua, dan ke depan tidak ada lagi terjadi kejadian seperti ini. Apalagi ke depan hari Minggu juga ada Persipati dengan Persiku ya, yang dilaksanakan di Persiku. Kami himbau kembali, tolong dari supporter Persipati, tolong hormati aturan yang ada ya. Kalau memang tidak boleh ya jangan masuk mendatangi wilayah ini, karena itu tentunya akan mendapatkan akan berisiko ya, apalagi bagi masyarakat yang tidak tahu. Seperti IPA ini kan bukan supporter, dia ini masyarakat umum yang tidak tahu apa-apa karena banyaknya massa di sana dan kebetulan dia lewat di situ, akhirnya dia menjadi korban. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan rekan-rekan. Mungkin silakan dari rekan yang ada mau tanyakan, dan kami persilakan. Ya. Ini dibawa ya, bukan dipakai ya. Kita belum tahu, tapi nanti kita dalami. Oh,